Halo semuanya, balik lagi sama aku Bella Nur Laila. Aku mahasiswi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dengan NPM 1210259. Oke, aku di sini bakalan ngajak kalian buat belajar bareng, dan kebetulan di video kali ini materinya membahas tentang membangun human capital. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai human capital dan manajemen. Di sini yang pertama ada SDM. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Yang kedua yaitu ada SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi, didukung dengan integritas tinggi. Yang ketiga yaitu ada investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan juga peluang yang tersedia. Selanjutnya yaitu pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya yaitu penekanan kualitas SDM. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua yaitu kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan, sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga yaitu kualitas kekaryaan, yang meliputi faktor pribadi, yaitu seperti kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Selanjutnya faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Dan yang terakhir, faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Selanjutnya, kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas, ditegaskan SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Selanjutnya yaitu pembahasan human capital dan manajemen SDM. Secara harfiah, pengertian human capital atau modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Gaspres dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada di dalam organisasi tersebut, yaitu untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar.
Dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai human capital dan investasi pembangunan SDM. Yang pertama yaitu ada standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatannya. Selanjutnya, yaitu ada konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Poin selanjutnya yaitu penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu investasi SDM. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidikan, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Nah, segitu dulu ya pembahasan materi kita hari ini. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.